problematika PAI pada sekolah 1. Apa yang dimaksud dengan problematika? Problematika adalah segala hal yang menimbulkan masalah, kesulitan atau hambatan dalam suatu proses atau kegiatan. Nah, di sini ada beberapa problematika yang harus kita bahas. Yang A, problematika pembangunan standar isi PAI. B, problematika pengembangan standar kompetensi lulusan PAI. C, problematika pengembangan standar proses PAI. D, problematika pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan PAI. Nah, di sini sedikit saya akan menjelaskan problematika PAI di sekolah. Pendidikan agama Islam atau PAI memiliki peran penting dalam membentuk keimanan, ketakwaan dan akhlak peserta didik. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan PAI di sekolah masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari segi isi, tujuan, proses maupun tenaga pendidik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan A, problematika pembangunan standar isi PAI. Standar isi adalah pedoman mengenai materi apa saja yang harus diajarkan kepada siswa. Nah, ada beberapa permasalahannya yang sering muncul. Yang pertama itu materi terlalu luas dan padat. Maksudnya materi PAI mencakup akidah, ibadah, akhlak, sejarah Islam dalam Al-Quran hadis. Banyaknya materi membuat pembelajaran kurang mendalam dan cenderung hanya mengejar penyelesaian kurikulum. Nah, dan kedua, dominan teoritis. Maksudnya pembelajaran lebih menekankan hafalan dan teori dibandingkan praktik, seperti praktik sholat, adab sehari-hari, dan pembentukan akhlak. Dan yang ketiga itu kurang kontekstual. Materi sering tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga siswa sulit memahami relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu kurangnya integrasi nilai. Maksudnya nilai-nilai Islam belum sepenuhnya berintegrasi dengan mata pelajaran lain dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, B, problematika pengembangan standar kompetensi lulusan PAI. Nah, standar kompetensi lulusan adalah kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan pelajaran PAI. Nah, ada beberapa problematika yang terjadi. Di antaranya adalah yang pertama, penilaian masih berfokus pada kognitif. Kemudian yang kedua, sulit mengukur akhlak dan keimanan siswa tersebut. Kemudian yang ketiga selanjutnya, kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Kemudian selanjutnya yang keempat, lingkungan yang kurang mendukung. Nah, lingkungan keluarga dan masyarakat baiknya adalah lingkungan yang juga mendukung untuk terlaksananya atau tercapainya tujuan dari kompetensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian C, yaitu problematika pengembangan standar proses PAI. Standar proses berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran PAI dilaksanakan di dalam kelas. Adapun berbagai masalah yang sering terjadi, yaitu metode pembelajaran kurang variatif, yaitu guru masih banyak menggunakan metode ceramah sehingga siswa cenderung pasif dan cepat bosan. Kemudian kurangnya pembelajaran praktik. Pembelajaran belum banyak melibatkan praktik secara langsung seperti simulasi ibadah, diskusi khusus, atau pembiasaan akhlak. Kemudian yang ketiga, minim pemanfaatan teknologi. Media pembelajaran seperti video, aplikasi ISAM, atau multimedia masih kurang dimanfaatkan. Kemudian keterbatasan waktu. Jam pembelajaran PAI yang terbatas tidak sebanding dengan luasnya materi yang ingin disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya pembelajaran berbasis pengalaman. Siswa belum banyak diajak untuk belajar melalui pengalaman nyata seperti kegiatan keagamaan di sekolah. Problematika pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan PAI. Standar ini berkaitan dengan
kualitas guru PAI sebagai pelaksanaan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi antara lain yaitu kompetensi guru belum merata. Adapun tidak semua guru PAI memiliki kompetensi pedagodik, profesional, sosial, dan kepribadian yang optimal. Kurangnya pelatihan dan pengembangan, kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop masih terbatas sehingga kompetensi guru kurang berkembang. Guru belum menjadi teladan maksimal. Guru PAI seharusnya menjadi role model dalam akhlak, namun dalam praktiknya belum semua mampu menunjukkan keteladanan secara konsisten. Keterbatasan jumlah guru. Di beberapa sekolah, jumlah guru PAI masih kurang sehingga pembelajaran tidak maksimal, motivasi, dan kesejahteraan. Faktor kesejahteraan juga dapat mempengaruhi kinerja dan motivasi guru dalam mengajar. Selanjutnya kesimpulan, problematika PAI di sekolah mencakup berbagai aspek mulai dari isi materi, kompetensi lulusan, proses pembelajaran hingga kualitas pendidik. Permasalahan ini menunjukkan bahwa PAI tidak hanya membutuhkan perbaikan kurikulum, tetapi juga peningkatan metode pembelajaran, evaluasi yang lebih menyeluruh, serta peningkatan kualitas guru. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan PAI dapat lebih efektif dalam membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.